Yang kita pikir namanya tayamum itu ini debu muka, akhirnya kita kemudian maaf ya wa'idzubillah lebih milih gak sholat daripada tayamum. Ingat ya, orang yang boleh tayamum itu tiga ini. Satu, ketika nggak ada air. Yang kedua, ada air tapi kemudian menggunakannya karena sedingin, karena sakit nggak bisa. Tuh, kemudian yang ketiga tadi karena ada air tapi dipakai untuk minum. Baik, kita bahas satu-satu. Ya. Inda faqdil ma'i, saat tiada air. Ya. Saat air ini nggak ada, maka kondisinya dua dulu dalam hukum fikih. Ya, tapi waliyadzubillah. Satu, di tempat yang biasa ada air lalu nggak ada air. Yang kedua, di tempat yang memang di situ biasanya nggak ada air. Jadi dua keadaan ini. Nanti beda secara fikihnya ini. Ya. Sebab pertama yang membolehkan tayamum karena ketiadaan air adalah di tempat satu, di tempat yang memang di situ biasa ada air lalu satu ketika nggak ada air. Waliyadzubillah. Misalnya di sini. Ini contoh saja. Biasanya air melimpah. Suatu ketika entah apa yang terjadi kemudian nggak ada air di mana-mana. Nah, itu dulu kondisinya. Yang kedua, pada kondisi di tempat yang memang di situ biasanya air juga tidak ada. Misalnya di padang pasir, memang nggak ada air di situ biasanya. Ya jadi nggak heran ketika kemudian mau wudu, mau sholat, air nggak ada karena di situ tempatnya memang lazimnya nggak ada air. Nah, konsekuensinya secara fikih, kalau di tempat yang memang biasa ada air, diperhatikan ya, nanti kelanjutannya kalau nggak nyambung di awal itu kesana-kesana nggak nyambung. Sehingga seluruh fikih itu paham. Makanya disebut fakih. Fakih itu artinya paham. Kalau nggak paham kesana-kesananya tambah puyeng. Ya, kalau kemudian di tempat yang biasanya ada air, lalu nggak ada air, boleh tayamum nggak? Boleh. Tetapi ketika tayamum lalu sholat, sholatnya sah. Hanya saja ketika nanti menemukan atau ada air lagi, maka sholatnya yang tadi diulang. Ini yang harus dipaham. Nanti ini berhubungan dengan yang membatalkan tayamum. Ya, ini jarang dikaji, jarang dipelajari kemudian. Misalnya nggak ada air tayamum, padahal di situ termasuk tempat yang biasa ada air. Kalau di tempat yang memang biasa ada air, lalu tiba-tiba nggak ada air, boleh tayamum, sah salat pakai tayamum. Tapi ingat, bila nanti air ada, maka sholatnya tadi wajib diulang. Ya, sholat itu kan ada sholat adaan, sholat tunai, ada sholat qadaan, sholat bayar hutang, ada namanya sholat i'adah, sholat mengulang. Ya, beda antara mengqadha dengan mengulang. Kalau mengqadha sholat, kemudian itu bayar hutang. Kalau i'adah itu kemudian mengulang sholat. Tadinya kemudian sholatnya sah, cuman karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, akhirnya sholatnya diulang. Ya, seperti itu kemudian. Nah, termasuk tayamum di tempat yang biasanya ada air. Kalau di tempat itu memang biasanya nggak ada air, tempat itu memang biasanya nggak ada air, maka kemudian ketika nanti ada air tidak wajib mengulang. Di sini bedanya. Bisa nggak dipahami? Ya, jadi misalnya di padang pasir nggak ada air, lalu tayamum ternyata ada air suatu ketika, berarti kemudian sholatnya tidak wajib ulang. Nah, yang kedua kemudian hadul murbi 3 km atau 1,5 mil, itu syaratnya nggak boleh syak, minimal zon, ya kan, di atas 50. Kalau sudah lebih dari 3 kilo sekalipun yakin ada air, maka tidak perlu mencari. Misalnya contoh di sini kemudian nggak ada air, sudah dicari. Lalu adanya di mana? Adanya di yang lebih 3 kilo, Bantar Gebang. Ada di Bantar Gebang air misalnya itu kan. Ada ini baru beli. Bahkan dilihatin airnya, artinya ya yakin kita nggak perlu ke sana, maka langsung tayamum. Mudah-mudahan kita akan ketemu insyaallah ya. Tapi misalnya gini Pak, ini contoh dari hukum fikih ya. Di sini nggak ada air, di sini nggak ada air sama sekali kecuali 1 gelas itu doang ya. 1 gelas itu doang. Sementara kita harus sholat kan semua orang, misalnya anggap aja di sini orang 100.
100 orang harus sholat, ada airnya cuma segini, ya kan? Tapi adanya di sini, ya. Maka kemudian semua orang di sini nggak boleh tayamum karena airnya ada. Kan tidak disyaratkan ada air itu harus banyak, yang penting ada air. Kalau air ada sekalipun cuma segelas, maka kemudian tidak boleh tayamum. Nah, kalau ini dipakai wudhu orang 100, nggak bisa. Kayak caranya, maka supaya nggak ada air ini dibuang dulu, akhirnya ada air lagi. Nah, baru boleh tayamum dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau masih ada tayamum, misalnya di Grand Rahayu, habis dicari sudah, pokoknya kemudian 300 meter, kemudian sah, yakin nggak ada air. Buru-buru yang 2 mil, yang 3 kilo, yang 300 meter yakin nggak ada air. Cuma ada 1 orang masih ingin air 1 botol aqua. Saya ada air di rumah 1 botol. Bahasa tadi kan bodoh dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu gitu kan? Jangan tayamum, ya kan? Akhirnya orang satu Grand Rahayu ini nggak boleh tayamum. Sebabnya air masih ada. Nah, kalau nggak ada ilmunya kayak apa kemudian tayamum nggak sah tayamumnya. Caranya yang sebotol tadi kemudian mandiin ke orang tadi, ya kan? Karena dia ngomong, akhirnya airnya habis. Baru kemudian boleh tayamum. Ya, jelas ya? Ya, ada hadul ghaus, ada hadul qurbi, ada hadul buldi, istilah-istilah dalam ilmu fikih. Ya walhasil dah, bapak-bapak kayak gini nggak usah hafal hadul dah. Yang penting 300 meter, 3 kilo, di atas 3 kilo. Kalau 300 meter syaratnya apa tadi minimal? 300 meter syaratnya apa minimal? Sah, ya. Nggak usah sak-sakatan. Disebut lagi, ya di bawah 50. Ya kalau 300 meter syaratnya di bawah 50%. Kalau 3 kilo minimal di atas 50%. Lebih dari 3 kilo sekalipun 100% nggak perlu nyari. Jelas belum nih? Kalau nggak jelas nih nggak paham lagi sudah saya ajarnya. Zon, ya kan di atas 50. Kalau sudah lebih dari 3 kilo sekalipun yakin ada air maka tidak perlu mencari. Misalnya contoh di sini kemudian nggak ada air, sudah dicari. Lalu adanya di mana? Adanya di yang lebih 3 kilo, Bantar Gebang. Ada di Bantar Gebang air misalnya itu kan. Ada ini baru beli. Bahkan dilihatin airnya, artinya ya yakin kita nggak perlu ke sana, maka langsung tayamum. Mudah-mudahan kita nggak ketemu insyaallah ya. Tapi misalnya gini Pak, ini contoh dari hukum fikih ya. Di sini nggak ada air, nggak ada air sama sekali kecuali 1 gelas itu doang ya. 1 gelas itu doang. Sementara kita harus sholat kan semua orang, misalnya anggap aja di sini orang 100 orang harus sholat, ada airnya cuma segini, ya kan? Tapi adanya di sini, ya. Maka kemudian semua orang di sini nggak boleh tayamum karena airnya ada. Kan tidak disyaratkan ada air itu harus banyak, yang penting ada air. Kalau air ada sekalipun cuma segelas, maka kemudian tidak boleh tayamum. Nah, kalau ini dipakai wudhu orang 100, nggak bisa. Kayak caranya, maka supaya nggak ada air ini dibuang dulu, akhirnya ada air lagi. Nah, baru boleh tayamum dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau masih ada tayamum, misalnya di Grand Rahayu, habis dicari sudah, pokoknya kemudian 300 meter, kemudian sah, yakin nggak ada air. Buru-buru yang 2 mil, yang 3 kilo, yang 300 meter yakin nggak ada air. Cuma ada 1 orang masih ingin air 1 botol aqua. Saya adanya air di rumah 1 botol. Bahasa tadi kan bodoh dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu gitu kan? Jangan tayamum, ya kan? Akhirnya orang satu Grand Rahayu ini nggak boleh tayamum. Sebabnya air masih ada. Nah, kalau nggak ada ilmunya kayak apa kemudian tayamum nggak sah tayamumnya. Caranya yang sebotol tadi kemudian mandiin ke orang tadi, ya kan? Karena dia ngomong, akhirnya airnya habis. Baru kemudian boleh tayamum. Ya, jelas ya? Ya, ada hadul ghaus, ada hadul qurbi, ada hadul buldi, istilah-istilah dalam ilmu fikih. Ya walhasil dah, bapak-bapak kayak gini nggak usah hafal hadul dah. Yang penting 300 meter, 3 kilo, di atas 3 kilo. Kalau 300 meter syaratnya apa tadi minimal? 300 meter syaratnya apa minimal? Sah.
kemudian cuma nanti kalau dengar istilah ada haddul bawl, ada haddul kalau bab tayamum, kalau ngajinya kemudian asal-asalan pasti cuma gini penjelasannya. Kalau nggak ada air maka boleh tayamum. Kata siapa? Maka kemudian sekali lagi ingat pengertian tayamum itu adalah menggunakan debu tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jelas ya sampai sini. Yang kedua, yang pertama, ya ingat juga tadi bahwa kondisinya di tempat yang biasa ada air apa di tempat yang memang di situ biasanya nggak ada air. Itu beda kasusnya nanti ketika harus mengulang sholat atau enggak ya. Jelas. Sekarang yang kedua, ada air tapi kemudian indah khaufi pada saat takut isti'malil ma menggunakan air ibadatin atau maradin karena sakit. Ya. Jadi orang sakit kemudian misalnya kemudian kalau dia menggunakan air yang seharusnya sembuhnya seminggu maka jadi tambah lama, maka dia boleh tayamum. Itu termasuk dia mudarat atau kemudian bahaya kalau menggunakan air. Walhasil ringkasnya begini aja deh, kalau sakit nggak boleh karena air maka tetap wajib sholat dengan tayamum. Nah kondisi yang nomor 2 ini dia tayamum karena sakit, karena khawatir menggunakan air, maka kemudian sekali bersembuh nanti tidak wajib diulang lagi. Itu bedanya. Jadi tayamum itu ada yang wajib diulang, ada yang ya. Kalau kemudian sakit maka wajib sholat, tetap sholat. Makanya belajar tayamum supaya apa? Begitu sakit tetap bisa sholat dan tetap wajib sholat. Alhamdulillah sakit mending kalau sehari 2 hari. Kalau sakitnya kayak bapak-bapak susah ini kan lama ya. Apalagi sekarang kan Pak mau dibawa ke rumah sakit, ya kan? Didiemin di rumah, akhirnya sembuhnya lama. Untung alhamdulillah ya kalau sembuh. Kalau kemudian karena dirawat di rumah sakit akhirnya parah-parah yang meninggal dunia, akhirnya berapa hari, seminggu yang nggak sholat, ini yang jadi musibah paling besar. Ya, bukan karena meninggal karena virus dan sebagainya, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat dan bukan sekali. Ya, seminggu artinya berkali-kali hanya gara-gara dia tidak paham. Dia kemudian nggak bisa kena air karena sakit, kemudian kalau kena air buru-buru kena air, kemudian dia kena angin dari hawa dingin dia menggigil, atau kemudian dia kalau kena air kemudian sembuhnya jadi lama, maka dia kayak sholatnya semampunya dia kemudian. Nah nanti kalau kemudian dia sembuh, kalau sebabnya hanya karena nggak sakit karena nggak bisa menggunakan air, maka sholatnya tidak wajib diulang. Nomor 2, jangan paham ini gampang nih, nomor 2 susah. Ya, jadi sakit Ustaz, saya pangkuan misalnya. Boleh nggak pakai air? Pakai air, boleh nggak kena air? Kalau boleh berarti jangan tayamum ya. Atau misalnya yang dikhawatirkan menggunakan air itu bukan sakit aja. Misalnya begini, di sini nggak disebut gitu. Ada air, tapi air itu misalnya di sumur ini dijaga oleh singa misalnya. Misalnya aja nih dalam fikih sampai satu detail itu, jadi misalnya ada air mau datang ambil ke sono, kemudian ada singa atau misalnya ada berandalan di bawah. Jangan sekarang deh, ada air tapi tempat air itu rawan begal. Nah, kita kalau ngambil air ke situ khawatir kena begal, itu termasuk khaufu isti'malil ma, artinya khawatir bila menggunakan air. Berarti boleh tayamum. Ya. Apalagi perempuan. Kalau perempuan dia nggak ada air di sana, tapi kalau ngambil sana khawatir diganggu orang, maka dia boleh tayamum. Itu termasuk takut menggunakan air. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian, indah ihtiyaji, ketika kemudian air itu ada, tapi air itu adalah dihajatkan buat minum oleh hewan-hewan yang dihormati. Maaf ya, ada hewan dalam ilmu fikih itu termasuk kita manusia. Ya, jangan dipikir kalau dalam hukum fikih ada kata hayawan itu bisa jadi manusia masuk ke situ. Ya. Nah, tetapi catatannya hayawan ini atau hewan ini bahasa kita harus hewan yang dihormati. Ada air, tapi kalau dipakai wudhu nggak bisa buat minum. Maka wajib tayamum dan air ini dipakai buat minum. Ya, jangan saking fanatiknya ibadah misalnya ada air. Nanti kalau dipakai airnya nggak bisa minum, udah nggak apa-apa, langsung minum, usah mati, yang penting tayamum, mau mati bener. Jangan kemudian airnya dipakai minum, orangnya tayamum
dihormati oleh syara atau dihormati oleh agama. Ada 6 orang yang secara syariat tidak dimuliakan. 1, orang kafir harbi. Kafir harbi siapa? Orang kafir yang dia terang-terangan memusuhi umat Islam, itu namanya kafir harbi. Kafir itu ada beberapa macam, ada kafir mu'ahad, ada kafir mu'taman, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Jangan asal main kafir itu kalau nggak ngaji. Kafir itu ada kafir mu'ahad, ada mu'taman, ada dhimmi, ada harbi. Nah, kalau kafir harbi itu artinya orang kafir yang dia terang-terangan memusuhi umat Islam. Kalau misalnya ada air, kalau kita pakai wudhu, dia mau buat minum, tapi ini kafir harbi yang minum, nggak boleh dikasih. Paham nggak? Dipakai buat wudhu, karena orang kafir harbi ini tidak dihormati. Paham maksudnya nih? Ya. Kalau kafir zimmi itu artinya orang kafir tapi dia tinggal di lingkungan orang Islam dan dia tidak memusuhi umat Islam. Maaf, kayak kita tetangga kita ada orang Nasrani, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Konghucu, ada orang apa lagi yang agama-agama, tapi di lingkungan kita tinggal dia nggak ngapa-ngapain, biasa kayak kita bermasyarakat. Itu dalam istilah agama namanya disebut kafir zimmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang mengganggu orang kafir zimmi nanti berurusan denganku di hari kiamat. Coba bayangkan, kayak apa? Jangan ngajarin umat Islam urusan toleransi, coy. Orang sekarang kan, wah toleransi, iya. Islam itu jauh sebelum ada toleransi itu Rasulullah sudah mengatakan kalau kafir zimmi orang Islam yang tinggal di lingkungan umat Islam tapi dia tidak memusuhi dan baik bertetangga biasa normal, sampai Rasulullah mengatakan siapa yang mengganggu orang kafir zimmi nanti di akhirat berurusan dengan aku. Toleransi mana yang kayak gini? Agama mana coba? Kecuali kafir harbi. Kalau kafir harbi ini orang kafir yang terang-terangan memusuhi umat Islam. Lalu pusat orang muncul bunuh-bunuhin orang, ngomong-ngomong gitu. Nah itu kemudian salah nyari guru. Itu aja masalahnya. Salah nyari guru. Itu aja dah babnya. Itu kafir zimmi dan kafir harbi. Ya, satu kafir harbi yang kita dihormati. Saya tidak bahas kafir yang kedua itu babnya. Yang kedua kemudian orang murtad. Ada orang tadinya Islam, alhamdulillah, lalu dia murtad. Ada air buat minum, dia minta minum, kita buat wudhu. Kalau kita kasih minum kita nggak bisa wudhu. Kalau kita kasih wudhu dia nggak bisa minum. Pilih mana? Maka dalam hukum fikih wudhu jangan kasih dia minum, karena dia tidak dihormati. Coba Pak. Yang ketiga orang yang meninggalkan sholat atau orang yang nggak sholat termasuk orang yang nggak dihormati. Bayangkan Pak, kita tahu orang itu nggak pernah sholat Pak. Ya, kita tahu orang tua pernah sholat. Hatta Idul Fitri, Idul Adha, buru-buru Jumat. Idul Fitri, Idul Adha kita tahu aku sama sekali nggak pernah sholat. Lalu suatu saat nggak ada air, kita mau bantu dia buat minum, kita tayamum, maka tayamum kita nggak sah. Kita perlu tayamum, dan dia nggak dibantu Pak. Kenapa? Dia termasuk yang tidak dihormati. Hati-hati membantu orang. Bukan nggak boleh membantu. Boleh membantu orang boleh, tapi kalau sekiranya membantu misalnya orang yakin kita dia nggak pernah sholat, sementara ada yang lain yang kadang Jumat sholat, maka lebih baik membantu dia yang kemudian memang kita lihat pernah sholat, karena secara fikih orang yang kita tahu nggak pernah sholat itu nggak dihormati, nggak dimuliakan. Saking ininya sholat Pak. Ya, ingat ya, orang kafir harbi, murtad, orang yang meninggalkan bukan meninggalkan sholat, orang yang tidak sholat beda ya. Kalau orang yang nggak sholat itu bisa aja kadang-kadang kita nggak sholat ya. Ini orang yang kalau misalnya dia masih Jumat masih kelihatan ada di masjid, jangan mentang-mentang